Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tentang maraknya virus corona, Bapak himbau kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk selalu rajin mencuci tangan dan hindarilah keluar rumah jika tidak ada suatu hal yang sangat penting. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu buku tematik tema 9, subtema kedua, pembelajaran yang pertama. Kebetulan terdapat pada halaman 80. Jika sudah adik-adik buka buku tematiknya, silakan adik-adik perhatikan ya, pada halaman 80 tersebut ada materi ayo membaca, di mana pada materi tersebut terdapat suatu teks cerita. Silahkan adik-adik baca teks cerita tersebut, kemudian pahami. Bapak sarankan ya untuk bacanya itu sering diulang-ulang biar kalian paham, seperti itu. Ya, silahkan boleh dibaca. A few moments later. Jika adik-adik sudah selesai membaca teks tersebut, selanjutnya pada halaman 82 ya, di situ ada materi ayo berdiskusi. Nah, di bawahnya lagi ada sebuah pengayaan atau penyajian materi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan ya tentang penyajian yang pada kotak tersebut ya, maksudnya itu apa. Perlu adik-adik ketahui, dalam sebuah teks cerita, tentunya pada teks cerita fiksi ya, tersebut ada sebuah jalan suatu cerita yang biasa kita kenal dengan plot ya, dengan sebutan plot. Jadi plot atau alur ya, itu merupakan jalannya suatu cerita. Dan plot di sini merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Biasanya alur cerita dalam cerita fiksi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, yang kedua ada bagian tengah, dan yang terakhir, yang ketiga ada bagian terakhir. Pada bagian awal di sini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan juga terjadinya suatu masalah, permulaan masalah. Itu pada bagian awal. Sedangkan pada bagian tengah itu berisi tentang masalah atau konflik dalam suatu cerita. Jadi konflik dalam suatu cerita itu merupakan bagian dari alur cerita kedua. Sedangkan pada bagian akhir itu berisi tentang endingnya atau penyelesaian suatu masalah dalam cerita tersebut. Itulah bagian-bagian alur cerita dalam sebuah cerita fiksi. Nah, selanjutnya silakan adik-adik buka halaman 83. Nah, di halaman tersebut adik-adik bisa lihat ada ayo menulis ya, tentunya berisi tentang soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus adik-adik isi. Tapi tenang ya, adik-adik cukup mengerjakan poin A saja. Untuk poin B tidak bisa. Begitu. Nah, pada poin A, adik-adik silahkan isi judul ceritanya apa, kemudian siapa tokohnya, dan di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, terus pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi dan mengapa. Artinya, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, seperti itu. Silakan adik-adik isi. Dan untuk yang terakhir yang harus adik-adik juga isi, bagaimana penyelesaiannya atau endingnya seperti apa. Silakan soal-soal tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut adik-adik jawab, tulis di buku tulis kalian semua ya. Jika sudah diisi, jika sudah dijawab, silakan hasil tersebut kumpulkan ke Bapak. Bisa difoto langsung, kemudian kirim via email ataupun via WhatsApp ya.
Bisa juga dikumpulkan langsung ke rumah Bapak, tidak apa-apa. Jika ada adik-adik mengalami kesulitan dalam materi Bapak pada kesempatan kali ini, adik-adik bisa langsung menghubungi Bapak. Insya Allah kapanpun dan dimanapun Bapak akan siap untuk membantu kesulitan yang adik alami. Ya. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, Bapak selalu sarankan kepada kalian semua untuk menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa pula semangat dalam belajar, ya. Itu saja Bapak saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.